Aku dipaksa menggantikan pernikahan kakakku. Aku, Dila, tidak pernah membayangkan hidupku akan berputar seperti ini. Kehidupan yang dulunya penuh dengan rencana dan harapan kini berubah drastis ketika kakakku, Mirna, tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan pernikahan yang sudah diatur. Semua orang terkejut, terutama orang tua kami yang sangat menginginkan pernikahan itu. Mereka sudah merencanakan segalanya dengan matang, dan semua persiapan telah dibuat dengan penuh harapan. Ayah dan ibu selalu mempercayakan Mirna untuk menjalani hidup yang sempurna. Semua orang tahu bahwa dia adalah anak yang menuruti aturan, yang tampaknya bisa memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Kami semua hidup dalam bayang-bayang ekspektasi tersebut. Namun, apa yang terjadi sangat jauh dari harapan. Mirna, dengan sikapnya yang selalu tenang dan penuh pertimbangan, mengumumkan bahwa dia tidak akan melanjutkan pernikahan itu. Alasannya tidak jelas, dan meskipun kami mencoba mencari tahu, Mirna tetap tertutup. Tanpa aba-aba, orang tua kami memutuskan bahwa aku harus menggantikannya. Tentu saja, aku merasa bingung, marah, dan terkejut. Bagaimana mungkin aku bisa menggantikan posisinya? Aku bukan Mirna. Aku adalah Dila, orang yang selalu merasa berada di bawah bayang-bayangnya, yang selalu dilihat sebagai saudara yang kurang beruntung dalam segala hal. Kenapa harus aku yang menggantikannya? Pada awalnya, aku menolak. Aku berharap ada jalan lain, sesuatu yang bisa menghindarkan aku dari tekanan ini. Tetapi, tak ada pilihan lain. Orang tua kami memaksaku untuk setuju. Mereka tidak memberi ruang untuk pertanyaan atau penolakan. Aku merasa terperangkap, seolah-olah tak ada pilihan selain mengikuti keinginan mereka. Rasa takut dan cemas mulai merasuk dalam diriku. Aku tahu ini bukanlah hal yang aku inginkan, tapi aku merasa seolah tak ada pilihan selain menerima kenyataan. Mas Abi, calon suaminya, jelas menolak pada awalnya. Aku tidak bisa menikah dengan Dila. Aku mencintai Mirna, katanya dengan tegas. Dalam tatapan matanya, aku bisa melihat ketidaksetujuan yang mendalam, dan itu melukai hatiku lebih dalam dari yang bisa aku bayangkan. Tapi aku tak punya pilihan lain. Keluarga kami memberi tekanan begitu besar, dan akhirnya, Mas Abi pun terpaksa menerima kenyataan yang ada. Malam sebelum pernikahan kami, aku terjaga, berpikir tentang segala yang terjadi. Aku merasa asing dengan kehidupanku sendiri. Kenapa ini semua terjadi padaku? Mengapa aku harus mengorbankan kebahagiaan pribadiku demi orang lain? Aku ingin berteriak, namun rasa takut terhadap keluarga, rasa bersalah karena mengecewakan mereka, menahan suaraku. Keputusan untuk menikah dengannya tanpa adanya cinta yang tulus membuat hatiku terasa beku. Semua ini terasa salah, namun aku tahu aku tidak bisa mundur. Pernikahan ini seperti petunjuk dari kehidupan yang harus aku jalani, bahkan jika aku harus menerimanya dengan hati yang terpaksa. Di hari pernikahan itu, aku berdiri di altar, mengenakan gaun pengantin yang sudah disiapkan sejak jauh hari. Terkesan sempurna di luar, namun di dalam hatiku terasa sepi. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada, bukan hanya dari diri Mas Abi, tetapi juga dari diriku sendiri. Mas Abi, meskipun mencoba tersenyum, tak bisa menutupi kegelisahannya. Tatapan kami saling bertemu, namun tidak ada kehangatan atau kebahagiaan yang terasa di sana. Semua terasa hampa. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tetapi tentang kewajiban, tentang menuntaskan apa yang sudah direncanakan. Kami berdua saling diam, dan semua orang hanya menyaksikan dengan diam, seolah-olah mereka tahu apa yang terjadi namun tidak berani bertanya. Keheningan itu memenuhinya, dan aku merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang bukan milikku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung.
Aku mencoba untuk berbicara dengan Mas Abi, mencoba untuk menjalin hubungan meskipun hati kami jauh. Namun setiap upaya yang kulakukan terasa sia-sia. Mas Abi seolah-olah tidak ingin berbicara lebih banyak. Kami hidup dalam sebuah rutinitas yang dingin, menjalani pernikahan tanpa rasa saling memiliki, hanya berdasarkan kewajiban semata. Pernikahan itu berlangsung meski hatiku hancur, dan aku tahu Mas Abi pun merasakannya. Tak ada kebahagiaan yang bisa kutemukan di hari itu, hanya ketegangan yang menyesakkan dada. Bahkan di antara semua tetangga dan keluarga yang datang, aku merasa sangat asing di tempat ini, di hari yang supposed to be the happiest day of my life. Aku hanya bisa melihat wajah Mas Abi yang suram di hadapanku. Aku tidak bisa menyalahkannya, tentu saja, karena dia tidak pernah memilih ini. Aku tidak pernah menjadi pilihan untuknya. Aku adalah pengganti yang terpaksa diterima. Setiap hari, aku mencoba untuk beradaptasi, berusaha menciptakan kehidupan pernikahan yang layak meski tanpa cinta. Aku mencoba berbagai cara untuk membuat Mas Abi merasa nyaman, tetapi usaha-usahaku seolah tenggelam dalam keheningan. Setiap malam, aku tertidur dengan perasaan kosong, seolah ada ruang yang tak terisi dalam diri kami berdua. Aku merasa seperti seorang pendatang di kehidupan Mas Abi, meskipun aku sudah menjadi istrinya. Mas Abi tidak pernah terbuka tentang perasaannya, dan aku merasa semakin jauh darinya. Setiap kali aku mengajaknya berbicara, dia hanya memberi jawaban singkat. Mas Abi bukan tipe orang yang banyak bicara. Sejak awal pernikahan, aku tahu itu. Tapi, yang kutunggu bukanlah kata-kata kosong atau basa-basi. Aku hanya ingin mendengar perasaan sesungguhnya darinya, ingin tahu apakah dia merasa tersiksa seperti aku. Namun, jawabannya selalu sama. Aku baik-baik saja. Tapi matanya tidak bohong. Ada ketegangan yang terlihat di sana, dan aku tahu dia tidak merasa baik-baik saja. Pada awalnya, aku mencoba untuk memahami dan menerima sikapnya. Aku berpikir mungkin dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri, untuk menerima kenyataan bahwa dia menikahi aku, bukan Mirna. Aku ingin percaya bahwa suatu saat nanti, semuanya akan baik-baik saja. Tapi semakin lama, semakin aku merasa bahwa harapanku hanya sebuah ilusi. Mas Abi semakin menjauh, tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Setiap pagi, aku berusaha bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, berharap bisa memulai hari dengan sedikit kehangatan, dengan senyuman dari Mas Abi. Tapi apa yang kuterima selalu jauh dari harapan. Mas Abi hanya duduk di meja makan, memandangi makanannya tanpa rasa antusiasme. Tidak ada obrolan ringan seperti pasangan lain. Tidak ada tanya kabar atau rencana untuk hari itu. Hanya ada keheningan yang semakin terasa membekukan hubungan kami. Aku pun mulai merasakan dampaknya. Setiap usahaku terasa sia-sia. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku begitu buruk? Apakah aku tidak cukup baik untuknya? Aku mencoba untuk menjadi versi terbaik dari diriku, berusaha menjadi istri yang baik, mengurus rumah, memasak, dan menjaga segala sesuatunya tetap teratur. Namun, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Mas Abi tetap jauh. Setiap kali aku berbicara padanya, dia hanya memberi respons yang sangat singkat, dan dia selalu tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Seakan-akan aku tidak ada. Seakan-akan aku hanya bagian dari rutinitas harian yang tidak memiliki tempat istimewa di hidupnya. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasa seperti hantu di dalam rumah ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi untuk mendapatkan perhatiannya. Aku ingin sekali mendengar darinya bahwa dia peduli, bahwa dia mencintaiku, meski dengan cara yang sederhana. Tapi itu tidak pernah datang. Semua yang aku dapat hanyalah kekosongan. Tapi aku juga tahu,
Ada sesuatu yang lebih dari sekedar ketidakpedulian Mas Abi. Ada sebuah ketegangan yang semakin terasa, sebuah perasaan bahwa dia sebenarnya berjuang dengan sesuatu yang lebih besar. Aku sering menangkapnya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, atau duduk termenung di sudut ruangan seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Terkadang aku melihatnya menarik napas panjang, seperti menahan beban yang sangat berat. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang mengganggunya, tapi aku takut. Takut jika aku terlalu memaksakan diri untuk masuk ke dunia yang dia sembunyikan dariku. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk mendengarnya. Pagi itu, seperti biasa, aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Mas Abi sudah duduk di meja makan, menunggu dengan tatapan kosong, seolah-olah dunia di sekelilingnya tidak ada artinya. Aku memasak dengan penuh perhatian, mencoba membuat sarapan terbaik yang bisa kubuat. Aku tahu dia tidak suka sarapan berat, jadi aku membuatkan roti bakar dengan selai dan secangkir kopi hangat. Aku berharap sarapan sederhana ini bisa mencairkan suasana. Ketika aku meletakkan piring di hadapannya, Mas Abi hanya melirik sebentar, lalu berkata, "Mirna lebih suka roti bakar dengan selai strawberry. Dia bilang rasanya lebih enak." Aku menahan napas, berusaha untuk tidak tersinggung. Rasanya seperti ada sesuatu yang menancap di dadaku, sebuah rasa sakit yang menggurita. Kenapa selalu Mirna? Apa aku tidak cukup baik? Aku sudah berusaha, setiap pagi membuatkan sarapan yang tepat, namun seolah segala upayaku hanya menjadi sebuah kekurangan yang tidak pernah bisa diisi. Aku tersenyum kaku dan duduk di meja makan, berusaha untuk menyembunyikan rasa sakit itu. Mas Abi makan tanpa banyak bicara. Aku menatapnya, berusaha mencari sesuatu di dalam dirinya yang bisa membuatku merasa dihargai. Tapi yang aku temui hanya ruang kosong. Aku merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Setiap tindakan, setiap upaya yang aku lakukan untuk membuatnya bahagia hanya terlihat sebagai kegagalan. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku kurang baik? Apa aku tidak cukup pantas berada di sini? Setiap kali aku membersihkan rumah, Mas Abi selalu menambahkan, "Mirna selalu lebih rapi, lebih teliti. Kamu harus belajar darinya." Setiap kali aku mencoba memasak sesuatu yang baru, Mirna lebih pintar memasak. Mungkin lain kali kamu bisa mencoba resep dari buku masakan yang dia beri. Semua perbandingan itu membuatku merasa tidak ada yang benar-benar melihatku. Tidak ada yang menerima aku apa adanya. Aku bukan Mirna, dan aku tidak akan pernah bisa menjadi Mirna. Aku merasa semakin terjebak dalam peran yang tidak pernah kubutuhkan. Mas Abi tidak melihatku sebagai diri sendiri. Aku hanyalah pengganti yang tidak pernah cukup baik. Aku berusaha untuk menutup mata terhadap semua perbandingan itu, tetapi tidak bisa. Perasaan ini semakin menggerogoti aku, dan aku merasa semakin tidak dihargai. Bahkan ketika aku mencoba untuk berbicara dengannya, ada jarak yang tak terkatakan di antara kami. Setiap percakapan berakhir dengan keheningan yang membekukan. Suatu malam, aku mencoba memikirkan kembali semua yang terjadi. Aku bertanya-tanya apakah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang Mirna. Apa aku akan selalu merasa seperti ini? Apa aku akan selalu menjadi orang yang tidak pernah cukup untuk Mas Abi? Aku merasa begitu hancur, seperti ada bagian dari diriku yang terkoyak. Mas Abi tidak pernah meminta Mirna untuk kembali, tetapi dia selalu membuatku merasa bahwa aku tidak akan pernah menggantikan tempatnya. Aku merasa terperangkap dalam peran yang tak kuinginkan. Aku ingin berbicara dengan Mas Abi, ingin meminta penjelasan mengapa semua yang aku lakukan selalu dibandingkan dengan Mirna. Aku ingin tahu apakah ada tempat untukku di dalam hatinya. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar penting baginya,
Atau apakah aku hanya pengganti yang tidak lebih berarti dari itu? Tetapi setiap kali aku mencoba berbicara, aku selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan ketakutan yang tak terucapkan. Mas Abi tidak pernah menjawab secara jujur. Dia hanya menghindar, mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Aku mulai merasa bahwa mungkin aku harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa mengubah perasaan Mas Abi. Mungkin dia sudah memilih Myrna, meskipun Myrna tidak ada di sini. Mungkin aku tidak akan pernah menjadi apa-apa selain pengganti yang tidak bisa menggantikan tempat Myrna di hatinya. Dan dengan perasaan itu, aku merasa semakin terpuruk. Aku ingin sekali melepaskan diri dari perbandingan yang terus-menerus menguras energi ini. Aku ingin menjadi Dila, bukan bayang-bayang Myrna. Aku ingin merasa dihargai, merasa bahwa aku bisa mencintai dan dicintai tanpa ada perasaan bahwa aku selalu kurang. Tetapi entah bagaimana, perasaan itu selalu datang lagi. Kekosongan yang datang dari perbandingan yang tak terhindarkan. Aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan bayang-bayang ini? Hari-hari semakin terasa semakin berat. Aku terbangun di pagi hari dengan perasaan yang kosong, seolah-olah ada yang hilang dari diriku. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Mas Abi, dan membereskan rumah. Setiap sudut rumah ini seolah memancarkan kenangan tentang Myrna, perbandingan yang tak pernah berakhir, bayang-bayangnya yang selalu mengisi ruang. Aku berusaha menyingkirkan perasaan itu, mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terperangkap dalam perasaan itu. Suatu malam, aku berdiri di jendela kamar, menatap langit yang gelap, mencoba mencari jawaban dalam kesunyian malam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang salah? Kenapa perasaanku semakin kosong? Mas Abi tidak pernah jahat padaku. Dia hanya terjebak dalam bayang-bayang Myrna yang terlalu besar untukku. Tapi apakah itu berarti aku harus menerima kenyataan bahwa hidupku akan selalu dipenuhi dengan perbandingan yang menghancurkan ini? Setiap malam, aku terjaga dengan perasaan kosong yang terus menghantui. Aku mencoba tidur, tetapi rasanya tidak ada kedamaian. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta kini terasa asing, dan aku merasa seperti seorang asing di dalamnya. Aku tahu bahwa sesuatu harus berubah, tetapi aku tidak tahu dari mana harus memulainya. Aku merasa seolah-olah hidupku terhenti di tempat ini, terjebak dalam kebingunganku sendiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu, berjalan-jalan sendirian. Aku membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk mengatasi kekosongan yang kurasakan. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk merasakan udara segar di wajahku, untuk mencoba membersihkan pikiranku yang kusut. Setiap langkahku terasa berat, tetapi aku tahu aku harus melangkah. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kebisuan ini, dalam kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan lagi. Di tengah kesendirian itu, aku mulai merenung. Mungkin aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang Myrna. Mungkin aku harus menemukan jalan baru, sebuah jalan yang membawa aku kembali pada diriku sendiri, sebuah jalan di mana aku bisa merasa hidup lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku tahu aku harus mencoba. Jika aku terus terjebak dalam rasa sakit ini, aku akan kehilangan diriku selamanya. Aku harus menemukan cara untuk keluar, untuk menjadi diri sendiri, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Setelah keputusan untuk meninggalkan rumah itu, segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Orang tua kami mulai menghubungiku, tanpa henti mengingatkan bahwa aku harus kembali. Ibu, dengan suaranya yang penuh harapan, mengatakan, "Dila, kamu tidak bisa terus seperti ini. Mas Abi adalah pilihanmu, dan kamu harus bertahan.
Kita sudah berinvestasi banyak dalam pernikahan ini. Aku bisa mendengar betapa kesalnya ibu, namun yang lebih membuat hatiku terguncang adalah perasaan bersalah yang merayapi pikiranku. Aku merasa seolah-olah aku telah mengecewakan mereka. Namun, di sisi lain, aku tahu keputusan ini adalah yang terbaik untukku. Mas Abi semakin menjauh, dan aku merasa tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Aku tidak bisa terus bertahan dalam kebisuan yang menyesakan. Ayah, yang biasanya lebih pendiam, akhirnya membuka suaranya. Dila, kamu tahu betul bahwa keluarga kita memiliki harapan besar pada pernikahan ini. Kami tidak ingin melihatmu pergi begitu saja, kata ayah dengan nada yang penuh penekanan. Kamu harus kembali. Kamu harus memperbaiki semuanya. Ini adalah tanggung jawabmu. Aku bisa merasakan beban di setiap kata yang mereka ucapkan. Beban yang seakan terletak di pundakku. Meskipun aku tahu, dalam hati, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah berusaha untuk membuat semuanya berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya berbeda. Semua usaha dan perhatian yang kuberikan rasanya sia-sia. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membuat Mas Abi melihatku sebagai lebih dari sekadar pengganti Mirna. Bahkan sekarang, ketika aku mencoba untuk mencari kebahagiaan di luar rumah itu, keluarga kami masih terus memberikan tekanan yang semakin besar. Aku merasa terperangkap. Di satu sisi, ada keluarga yang memaksaku untuk kembali, dan di sisi lain, ada suara hatiku yang memberitahuku bahwa aku tidak bisa kembali ke hubungan yang penuh dengan kebohongan dan perbandingan. Bagaimana bisa aku kembali ke sana, ketika setiap hari yang kulalui membuatku merasa lebih kecil dan tak berarti? Keputusan yang sulit semakin mendekat. Keluargaku yang sangat menginginkan aku kembali ke rumah itu seolah tidak bisa menerima bahwa aku merasa tidak bahagia di sana. Aku ingin berteriak, memberitahu mereka bahwa aku bukanlah Mirna, bahwa aku tidak bisa dipaksa untuk hidup dalam perbandingan yang menghancurkan. Tapi kata-kata itu hanya terpendam, tak terucapkan. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Kembali melanjutkan hari-hari dengan seseorang yang tidak pernah mengingatku. Di sisi lain, aku ingin mengerti Mas Abi. Mengerti bahwa Mas Abi mungkin masih terjebak dengan masa lalu. Walaupun mungkin ia merasa bersalah, namun ia tidak bisa tegas kepada dirinya sendiri. Ketika malam tiba, aku duduk termenung di tempat tidur. Mas Abi, seperti biasanya, duduk di ujung tempat tidur, menatap keluar jendela. Aku tahu dia sedang berpikir. Mungkin dia merasa bersalah, atau mungkin dia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan. Namun, aku tidak bisa mengharapkan dia untuk mengerti apa yang aku rasakan. Dia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Aku membuka percakapan yang sudah lama terpendam. Mas, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kamu tidak pernah berbicara tentang perasaanmu? Tanyaku dengan suara bergetar. Suasana di kamar itu terasa semakin berat. Seolah-olah ada dinding yang memisahkan kami berdua. Mas Abi hanya terdiam, dan jawabannya, atau lebih tepatnya, ketidakmampuannya untuk memberikan jawaban, menghancurkan hatiku lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan perasaan cemas semakin menguasai diriku. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam hubungan kami, meski Mas Abi tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka. Sekarang dia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, entah dengan alasan pekerjaan atau teman-temannya. Tapi, yang membuatku semakin gelisah adalah perubahan kecil dalam cara dia memandangku, cara dia berbicara, dan cara dia menjauhkan diri. Aku memutuskan untuk mengikuti instingku. Suatu hari, ketika aku merasa Mas Abi tidak berada di rumah, aku mengambil kesempatan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi perasaan ini sudah terlalu kuat untuk diabaikan.
Aku menyusuri ruangan demi ruangan, hingga akhirnya mataku menangkap sesuatu yang menarik perhatian. Pesan singkat di teleponnya. Ada sebuah pesan dari seorang wanita yang tidak kutahu namanya, menimbulkan perasaan yang tak bisa kutepis. Pesan itu singkat, hanya berbunyi, "Aku sudah menunggu, Mas Abi. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa di balik pesan itu. Aku mulai merasakan ada yang salah. Mungkin aku sudah terlalu lama mengabaikan perasaan ini, tapi sekarang, aku tidak bisa lagi menutup mataku. Pesan itu jelas, dan meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar, perasaan curiga itu semakin kuat. Hari-hari setelahnya, aku memperhatikan Mas Abi dengan lebih seksama. Aku melihat bagaimana dia berusaha menyembunyikan sesuatu, tatapannya yang gelisah, senyum yang dipaksakan, dan cara dia selalu berusaha menghindar dariku saat kami berbicara. Rasanya, semakin lama aku menunggu, semakin dalam ketegangan ini meresap ke dalam hubungan kami. Aku merasa seperti berada dalam hubungan yang tidak jujur, seperti ada tembok yang dibangun antara kami. Suatu hari, aku memutuskan untuk keluar rumah lebih awal. Aku ingin merasakan udara segar, mungkin untuk menenangkan pikiranku yang kacau. Aku pergi ke taman, berjalan tanpa tujuan yang jelas. Namun, saat aku melewati kedai kopi dekat rumah, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Mas Abi duduk di dalam, tertawa bersama seorang wanita muda. Mereka duduk berdekatan, berbicara dengan bebas, dan aku bisa melihat bagaimana Mas Abi seolah melupakan semua ketegangan yang ada di rumah. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan saling menyentuh tangan dengan penuh keakraban. Hatiku serasa retak. Rasanya, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Mas Abi, suamiku, yang seharusnya menjadi tempatku bergantung, ternyata begitu mudah berbaur dengan wanita lain. Tidak ada rasa bersalah yang kulihat di wajahnya. Hanya kebahagiaan yang tak aku miliki. Aku merasa tercabik-cabik antara perasaan yang tak terucapkan. Apakah ini benar? Apakah dia sudah tidak lagi menganggapku sebagai bagian dari hidupnya? Kenapa dia bisa begitu dekat dengan wanita itu? Sedangkan di rumah, aku hanyalah bayang-bayang Mirna yang tak pernah bisa menggantikan tempatnya? Aku bertanya-tanya, apakah selama ini Mas Abi berpura-pura? Ataukah aku yang terlalu bodoh untuk melihat kenyataan ini? Aku kembali pulang dengan perasaan yang terpendam. Hatiku masih berdebar keras, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba menenangkan diri, duduk di ruang tamu, dan berusaha mengumpulkan kekuatan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku berbicara langsung dengan Mas Abi? Ataukah aku hanya perlu menyelesaikan semuanya dengan meninggalkan rumah itu? Namun, saat aku duduk diam, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku menjadi wanita yang selalu merasa tidak cukup, selalu merasa terancam oleh orang lain. Aku membutuhkan kejelasan. Aku butuh jawaban, dan aku tidak akan berhenti sampai aku mendapatkannya. Aku tahu ini bukan lagi tentang mencari siapa yang benar atau salah. Ini tentang aku yang harus menemukan siapa diriku, dan bagaimana aku bisa keluar dari kebingunganku ini. Aku tidak bisa lagi menjadi perempuan yang menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Harus ada sesuatu yang jelas, dan jika Mas Abi tidak bisa memberikannya, maka aku akan mencari kebahagiaan di luar hubungan ini. Dengan keputusan itu di benakku, aku tahu langkah selanjutnya adalah berbicara dengan Mas Abi. Namun, aku merasa takut, karena aku tahu ini adalah titik balik yang tidak bisa diubah. Setelah apa yang kulihat, aku tahu semuanya tidak akan sama lagi.
Seminggu berlalu setelah aku melihat Mas Abi bersama wanita itu di kedai kopi. Setiap kali aku memikirkan kejadian itu, rasanya hatiku semakin terasa sesak, seolah ada benda berat yang terus menekan dadaku. Aku mencoba untuk tidak menampakkan perasaan itu pada Mas Abi, namun semakin aku berusaha untuk berpura-pura biasa saja, semakin sulit rasanya. Setiap kali aku melihatnya, ada rasa kebingungan yang mendera, bertanya-tanya apakah dia merasa apa yang dia lakukan salah ataukah aku saja yang terlalu sensitif. Hari itu, aku memutuskan untuk menemui Mas Abi setelah pulang kerja. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, ada sesuatu yang perlu aku katakan, dan aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika aku melihatnya duduk di ruang tamu, matanya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak terlihat seperti Mas Abi yang biasa. Ada kekosongan dalam tatapannya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang besar. Aku bisa merasakan ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Namun aku tahu aku tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan, mencoba mencari tahu apa yang ada dalam pikirannya. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela, lalu kembali menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. "Dila." Suaranya terdengar berat, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Aku ingin minta maaf. Aku tahu semuanya sudah tidak seperti dulu." Aku menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Apakah ini berarti dia sadar akan kesalahannya? Apakah dia menyesali semua yang telah terjadi? Rasanya, kata-kata itu seperti secercah harapan yang sangat kuinginkan. Tetapi entah mengapa, aku merasa ragu. Aku telah mendengar janji-janji ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang berubah. Ketika dia menundukkan wajahnya, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanyaku dengan suara sedikit bergetar, mencoba menahan perasaan yang semakin meluap. "Kenapa kamu tidak pernah jujur padaku? Kenapa kamu selalu menghindar dari aku? Aku melihatmu bersama wanita lain, dan aku tidak bisa menahan perasaan ini. Apa yang terjadi antara kalian? Aku tahu kamu menikahiku karena terpaksa. Tapi tetap saja aku merasa cemburu, Mas." Mas Abi terlihat terkejut, seakan tidak menyangka aku mengetahui semuanya. Wajahnya memucat, dan dia menghela napas dalam-dalam. Aku bisa melihat betapa beratnya untuk mengakui kebenaran, dan seketika itu juga aku merasakan bahwa hatiku semakin hancur. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, Dila," jawabnya dengan suara yang semakin teredam. "Aku tahu aku telah mengecewakanmu, tetapi aku harus jujur. Aku sudah tidak bisa lagi mempertahankan perasaan ini." Mata kami bertemu, dan aku bisa merasakan semua yang ada dalam kata-katanya. Rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungannya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, aku semakin yakin bahwa ini bukan hanya tentang kebohongan, tapi tentang perasaan yang sudah mati. Di matanya, aku tidak melihat cinta sedikit pun. Ada keputusasaan yang menutupi segalanya. Aku merasa kosong, seperti ada kekosongan yang menggerogoti setiap bagian dari diriku. "Jadi, kamu sudah memutuskan?" tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kamu ingin mengakhiri ini semua, bukan?" Mas Abi terdiam, seolah kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Aku tahu dia ingin menghindar dari kenyataan, ingin membiarkan semuanya mengalir begitu saja tanpa harus dihadapi. Tetapi, aku juga tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus kuterima. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini lagi. "Aku tidak tahu lagi, Dila," jawabnya dengan suara patah. "Aku tidak bisa memberi apa yang kamu inginkan.
Aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Aku merasa seolah dunia berhenti berputar. Kata-kata itu menggema dalam pikiranku, dan aku merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa kuungkapkan. Apakah ini akhirnya? Apakah aku harus merelakan semua yang pernah kami miliki? Aku bukan lagi orang yang dulu, seseorang yang bisa bertahan dalam ketidakpastian, seseorang yang bisa hidup di dalam bayang-bayang kesedihan. Aku sudah cukup menderita, dan aku tahu aku tidak bisa lagi berpura-pura. Tapi yang lebih menyakitkan daripada kata-katanya adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa memberi alasan yang jelas. Aku sudah terlalu lama menjadi bayang-bayang orang lain, bayang-bayang Mirna, dan sekarang aku bahkan tidak tahu lagi siapa diriku. Apakah aku masih cukup untuk dicintai? Apakah aku bisa menemukan kebahagiaan setelah semua yang terjadi? Aku ingin kamu pergi, kataku akhirnya, meskipun setiap kata itu terasa begitu sulit. Aku ingin kamu pergi, dan aku ingin hidupku kembali. Aku tidak bisa lagi berada dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Mas Abi menunduk, lalu perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah keputusan ini. Aku menatapnya pergi, merasakan betapa kosongnya dunia ini tanpa ada lagi yang tersisa. Ketika pintu itu tertutup, aku tahu bahwa aku baru saja meninggalkan bagian terbesar dari hidupku. Tetapi aku juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menyembuhkan diri, untuk keluar dari segala kepalsuan yang mengelilingiku. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku tahu aku harus berani untuk mencari kebahagiaan yang seharusnya aku miliki. Sambil menatap pintu yang tertutup rapat, aku menarik napas panjang. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, aku bertekad untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku akan mencari kedamaian, mencari siapa diriku yang sebenarnya, tanpa bayang-bayang yang menghantui. Hari-hari setelah kejadian itu, rasanya seperti hidupku berjalan dalam sebuah pusaran tanpa ujung. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat seorang wanita yang asing. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Keputusan yang kubuat untuk mengakhiri hubungan ini ternyata bukanlah jalan yang mudah, meskipun rasanya itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Masih ada perasaan terluka yang membayangi setiap langkahku, dan meskipun aku mencoba untuk terus maju, kenyataan terkadang datang dengan cara yang tak terduga. Aku mulai mencari rutinitas baru untuk diri sendiri. Mencari kegiatan yang dapat membuatku merasa lebih hidup, lebih bebas. Tetapi entah mengapa, setiap langkah yang aku ambil, perasaan sepi itu tetap ada. Aku tinggal di sebuah apartemen kecil yang kubeli dengan tabunganku, jauh dari rumah lama yang penuh dengan kenangan. Ketika aku duduk sendirian di malam hari, tanpa Mas Abi di sampingku, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Tetapi aku tahu bahwa untuk menemukan diriku yang sebenarnya, aku harus berani melewati rasa sakit ini. Rumah itu kini hanya menyisakan kenangan yang terasa asing. Disinilah aku berjuang menjadi wanita yang tidak lagi terbelenggu oleh perasaan orang lain. Aku harus membebaskan diri dari bayang-bayang Mirna, dari bayang-bayang perbandingan yang selalu menghantui hidupku. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman lama di sebuah kafe. Rina, sahabatku sejak SMA, duduk di meja pojok sambil tersenyum lebar ketika melihatku masuk. Kami saling berpelukan dengan hangat, dan seketika itu aku merasa sedikit lebih baik. Rina selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih ringan, lebih diterima, tanpa harus menghakimi. "Dila, kamu kelihatan lebih baik," katanya, matanya mengamati wajahku dengan cermat. "Aku tahu itu sulit, tapi aku yakin kamu pasti akan bisa bangkit." Aku hanya mengangguk,
mencoba memberikan senyum yang seolah bisa menutupi perasaan sesungguhnya. Namun, aku tahu Rina tahu apa yang terjadi. Meskipun dia tidak bertanya lebih banyak, matanya sudah cukup berbicara. Kadang, kita merasa seolah kita bisa menyembunyikan luka dari dunia luar, tapi teman sejati selalu bisa melihat lebih dalam. Aku merasa sedikit lega setelah berbicara dengannya, tetapi saat aku pulang ke apartemen, perasaan itu kembali datang. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang tak terangkat. Mas Abi dan wanita itu, kebohongan, dan pengkhianatan, semua itu berputar dalam kepalaku. Namun kali ini, aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam masa lalu. Aku harus terus maju. Namun, kehidupan selalu punya cara untuk membawa kenyataan yang lebih keras. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina, aku mendapatkan kabar yang tak pernah kuinginkan. Gosip mengenai hubungan gelap Mas Abi dengan wanita itu mulai beredar ke keluarga besar kami. Aku mendengar percakapan antara ibuku dan tantenya tentang apa yang terjadi di balik layar pernikahan kami. Mereka berbicara dengan berbisik, tetapi meskipun mereka mencoba menyembunyikan semuanya, aku bisa mendengar kata-kata itu jelas. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka?" tanya ibuku. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Aku tidak tahu bagaimana bisa Dila bertahan dalam pernikahan seperti itu. Tanteku hanya menghela napas. Keluarga Abi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dila pasti sudah cukup menderita dengan semua ini. Kata-kata itu menghantamku dengan keras. Aku merasa seperti terjepit di antara harapan keluarga dan kenyataan yang harus kuhadapi. Mereka semua mencemaskan keadaan ini, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak tahu betapa rapuhnya aku saat ini. Mereka tidak tahu betapa hancurnya hatiku karena semua yang terjadi. Aku mencoba untuk tetap tenang. Aku tahu mereka tidak bermaksud menyakitiku. Tetapi ada kalanya kenyataan datang terlalu cepat, terlalu keras. Aku merasa semakin terjepit, semakin terisolasi dalam dunia yang semakin tidak mengenaliku. Suatu hari, aku pergi ke rumah yang dulu kami tinggali bersama, rumah yang kini terasa seperti bangunan kosong. Saat aku berdiri di depan pintu, aku bisa merasakan ketegangan yang sudah lama menyelimuti tempat ini. Tak ada lagi senyuman hangat, tak ada lagi canda tawa, hanya hening yang mendalam. Tiba-tiba pintu terbuka, menampilkan Mas Abi dengan wajahnya yang tampak lelah. Ia kembali ke rumah itu, rumah yang dulu kita tempati bersama. Di matanya, aku bisa melihat penyesalan yang mendalam, namun ada juga keputusasaan yang menyelimutinya. "Dila, kamu di sini?" tanyanya dengan suara serak. "Aku tahu pasti kamu sudah mendengar apa yang tersebar di keluarga besarmu. Aku tidak bisa mengubah semuanya. Aku minta maaf, Dila." Aku mengangguk perlahan, berusaha menahan diri untuk tidak menangis. "Aku tidak butuh permintaan maafmu, Mas," jawabku, suaraku tercekat. "Aku sudah cukup menderita. Yang aku butuhkan sekarang adalah untuk bisa melanjutkan hidup. Aku kesini hanya untuk mengenang kembali gimana aku dulu berjuang sendirian untuk rumah tangga kita di saat kamu selalu membandingkanku dengan Kak Mirna, dan di saat kamu tega menduakan pernikahan ini." Mas Abi terlihat tertekan, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Aku tahu kami sudah tidak bisa kembali. Tidak ada lagi ruang untuk kata-kata manis atau janji-janji kosong. Semuanya sudah berakhir. Kami hanya berdiri di sana, berdua, tanpa bisa berkata lebih banyak lagi. Ini adalah titik akhir dari perjalanan kami. Aku meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, menutup pintu itu dengan hati yang berat. Namun, kali ini, aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin inilah yang aku butuhkan, untuk bisa berdiri sendiri,
untuk bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku lagi. Aku akan mencari kedamaian dalam diriku sendiri. Setelah pertemuan yang sangat berat di rumah kami, aku merasa seperti bagian dari diriku mulai pulih perlahan, meskipun rasa sakit itu masih mengisi setiap sudut hati. Mas Abi dan aku kini berada pada titik yang tak bisa dipulihkan lagi. Aku merasa seolah kami hanya dua orang asing yang terikat oleh kenangan dan kebohongan yang tak pernah terungkap. Ketegangan yang sudah berlangsung lama itu akhirnya meledak. Dan meskipun aku tahu ini adalah akhir dari perjalanan kami, perasaan ini masih sangat sulit untuk dilepaskan begitu saja. Aku duduk di apartemenku, merenungkan semua yang terjadi. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan terakhir kami, tetapi aku tak bisa menahan perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Perasaan itu datang dengan segala kekosongan dan kekecewaan, seolah-olah tak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Mas Abi yang dulu aku kenal, yang dulunya aku anggap bisa menjadi tempat aku berlabuh, kini hanya menjadi kenangan pahit yang sulit kuhapus. Ketika aku melihat kembali, aku sadar bahwa kami tidak lagi menjadi pasangan yang saling menguatkan. Kami terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Aku merasa sakit, ya, tetapi juga ada kelegaan. Kelegaan bahwa aku akhirnya bisa melepaskan diri dari bayang-bayang yang membelenggu. Mas Abi mungkin merasa bersalah, tetapi aku tahu dia tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Bahkan jika dia berusaha untuk memperbaiki semuanya, luka itu sudah terlalu dalam. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang menggelayuti pikiranku. Setelah pertemuan itu, aku merasa seolah aku sedang berdiri di persimpangan jalan. Semua pilihan yang ada tampak begitu berat. Jika aku memilih untuk tetap bertahan, aku hanya akan terperangkap dalam lingkaran kekecewaan yang tak berujung. Tetapi jika aku memilih untuk benar-benar melepaskannya, akankah aku pernah bisa menemukan kebahagiaan lagi? Suatu malam, saat aku sedang duduk sendirian di ruang tamu apartemen, ponselku berdering. Aku melihat layar dan ternyata itu adalah pesan dari Mas Abi. Sebuah pesan singkat yang datang tanpa aku harapkan, tetapi juga sudah kuperkirakan akan datang. Maafkan aku, Dila. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku sangat menyesal. Aku menatap pesan itu, merasa campur aduk. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan pesan ini. Rasanya tidak ada kata-kata yang bisa membuat semuanya menjadi baik kembali. Aku menghela napas panjang dan memutuskan untuk membalasnya. Meskipun aku tahu kata-kataku tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Aku sudah memaafkanmu, Mas, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku sudah lelah. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa kamu. Kita harus mengurus perceraian kita sesegera mungkin. Setelah aku mengirimkan pesan itu, aku merasa ada beban yang terangkat. Meskipun hatiku masih terasa kosong. Aku tahu, ini adalah keputusan yang benar, meskipun sangat sulit. Aku tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kenangan dan kebohongan. Aku harus mengutamakan diriku sendiri. Aku duduk di sisi tempat tidur, menatap langit-langit yang kosong, dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu. Aku tahu bahwa hidupku tidak akan selalu mudah. Dan proses penyembuhan ini tidak akan instan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah pada diriku sendiri lagi. Aku berhak untuk merasa bahagia, berhak untuk memilih hidupku sendiri, tanpa beban atau rasa takut akan penilaian orang lain. Esok harinya, aku bangun dengan perasaan yang lebih segar. Hari-hari baru dimulai, dan aku siap untuk menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu aku akan terus berjalan. Aku akan menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan baru,
Dan meskipun perjalanan ini akan penuh dengan kesulitan, aku tahu aku tidak sendirian. Aku memiliki diriku sendiri, dan itu sudah cukup untuk memulai segalanya dari awal. Aku menyadari bahwa dalam hidup, kita seringkali harus melepas sesuatu untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Keputusan untuk meninggalkan semuanya bukan berarti aku melarikan diri dari masalah, tetapi lebih kepada memberi diriku kesempatan untuk bangkit lagi, untuk menemukan diriku yang sebenarnya, tanpa harus terus-menerus hidup di bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Kehidupanku yang baru ini mungkin belum sempurna, tetapi aku siap untuk menjalaninya. Aku tahu ada banyak tantangan yang menunggu, tetapi aku akan melangkah dengan keyakinan, karena aku tahu satu hal, aku berhak untuk bahagia. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan yang perlahan terjadi dalam diriku. Setiap pagi, saat aku membuka mata dan menyambut sinar matahari yang masuk melalui jendela apartemenku yang sederhana, aku merasa ada sedikit harapan baru yang tumbuh di dalam diriku. Setiap detik yang kujalani terasa lebih ringan daripada sebelumnya, meskipun jalan ke depan masih penuh ketidakpastian. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kebebasan sejati. Aku mulai menata hidupku dari hal-hal kecil, mempersiapkan sarapan sendiri, memilih pakaian yang membuatku merasa nyaman, dan memutuskan kegiatan-kegiatan yang aku nikmati tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi seseorang yang aku bukan. Tidak ada lagi perbandingan dengan Mirna. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Aku hanya fokus pada diriku, pada apa yang aku inginkan dan butuhkan. Aku mulai belajar untuk merawat diriku sendiri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Aku meluangkan waktu untuk merenung, membaca buku yang sudah lama ingin kubaca, dan menyibukkan diri dengan kegiatan yang memberiku ketenangan. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi kecemasan, kini berubah menjadi hari-hari penuh refleksi dan penerimaan. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihanku, tanpa rasa takut untuk mengakui bahwa aku tidak sempurna, tetapi aku layak untuk merasa bahagia. Suatu sore, saat aku berjalan-jalan di taman yang tidak jauh dari apartemenku, aku merasa damai. Udara segar, pepohonan yang hijau, dan senyum dari orang-orang yang aku temui di jalan membuatku tersadar bahwa dunia ini masih penuh dengan keindahan, meskipun aku pernah melalui masa-masa sulit. Aku merasa terhubung dengan hidup, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan dalam waktu yang lama. Aku menyadari bahwa aku harus belajar untuk menerima kenyataan, dan meskipun perjalanan ini panjang, aku akan melaluinya dengan penuh keberanian. Meskipun kadang-kadang rasa kesepian datang menghampiri, aku mulai belajar bahwa kesendirian tidak selalu berarti kekosongan. Kesendirian memberiku ruang untuk tumbuh, untuk mengenal diriku lebih dalam, dan untuk merasakan kebebasan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku belajar untuk menikmati setiap detik hidupku tanpa terikat pada orang lain, tanpa merasa bahwa aku harus memenuhi harapan orang lain. Aku juga mulai berhubungan lagi dengan teman-temanku, yang selama ini mungkin sempat terlupakan karena kesibukanku dalam menjalani pernikahan yang penuh tekanan. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendukungku, dan meskipun aku merasa canggung pada awalnya, aku perlahan kembali merasakan kedekatan itu. Kami berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang tangisan, dan aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Meskipun perjalanan ini terasa sulit, aku memiliki orang-orang yang peduli padaku, dan itu membuatku merasa lebih kuat. Aku juga mulai membuka diriku untuk kemungkinan baru. Mungkin cinta bukanlah hal yang harus aku cari dengan terburu-buru. Aku tidak perlu terburu-buru untuk menemukan pasangan hidup lagi, tetapi aku mulai menyadari bahwa aku berhak merasakan kebahagiaan dalam bentuk apapun, baik itu melalui persahabatan, keluarga, atau bahkan cinta yang mungkin datang di waktu yang tepat. Yang terpenting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu,
sebelum membuka hati untuk orang lain. Aku menyadari bahwa pernikahanku dengan Mas Abi bukanlah kegagalan, meskipun itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan penderitaan dan pengkhianatan. Itu adalah bagian dari hidupku yang telah mengajarkanku banyak hal, tentang siapa aku, tentang kekuatan yang aku miliki, dan tentang pentingnya tidak kehilangan diri sendiri dalam proses hidup. Aku berterima kasih untuk semua pelajaran yang aku terima, meskipun itu datang dengan cara yang sulit. Sekarang, saat aku menatap masa depan, aku merasa lebih siap untuk menghadapinya. Aku tahu hidup ini tidak selalu mudah, dan aku pasti akan menghadapi tantangan yang lebih besar, tetapi aku sudah lebih kuat sekarang. Aku tidak takut lagi untuk melangkah maju, untuk mengejar impian-impian yang dulu sempat terhenti karena takut gagal atau takut disakiti lagi. Aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan, dan aku siap untuk meraihnya. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Aku akan terus berjuang untuk diriku, untuk kebahagiaanku. Aku tahu ada masa depan yang lebih cerah menantiku, dan aku siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka. Perjalanan ini mungkin tidak akan selalu mudah, tetapi aku percaya bahwa setiap langkah kecil yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, akan membawaku lebih dekat pada kebahagiaan yang sejati. Dan dengan keyakinan itu, aku melangkah maju.